Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Halo Sobat Podcast semuanya, kembali lagi bersama saya Mina Dokam. Kalian sudah melihat kan video sebelumnya? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana cara kita memanajemen waktu dari keterlambatan. Untuk itu kami sudah menghadirkan dua bintang tamu. Untuk itu kepada Adik Andri dan Ibu Rita bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Rita, saya salah satu guru BK dari EB. Halo, perkenalkan nama saya Dirk. Jadi belakangan ini sering sekali terjadi kasus gitu, kayak banyak anak-anak yang sering terlambat dan juga kita tidak tahu apa sih penyebab dari keterlambatannya anak-anak ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas dan juga bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu bagi anak-anak untuk bisa mengurangi keterlambatan mereka. Mungkin adik Andri, apakah adik Andri pernah itu terlambat ke sekolah atau datang terlambat atau seperti apa begitu? Sering terlambat itu karena kesiangan. Malam itu begadang, masih lain, nongkrong dengan teman-teman juga. Oh, kira-kira ada penyebab lain tidak selain malam itu terlambat, begadang, menunggu? Ada kira-kira ada penyebab lain mungkin yang menyebabkan adik Andri datang terlambat ke sekolah? Dulu sih hanya itu, selama itu pengalaman saya sering terlambat ke sekolah. Lebih dominannya ke situ karena malam kurang tidur, begadang, bermain game seperti itu. Kalau contohnya adik Andri datang terlambat begitu ke sekolah, kira-kira ada tidak sanksi atau akibat yang adik Andri rasakan sendiri dari keterlambatan yang dilakukan dari adik Andri ini? Ya, kalau sanksi pasti ada di sekolah, pasti ada. Yang dihukum gitu, ya hukuman dari guru ada. Oh iya. Kalau untuk akibat yang adik Andri rasakan sendiri kayak akibat yang merugikan diri adik Andri sendiri karena terlambat begitu, kira-kira ada tidak? Ya, pasti ada resikonya. Jadi dulu tuh sering terlambat ke sekolah itu nilai akademik itu pasti menurun karena waktu jam pelajaran tidak bisa fokus karena mengantuk, dan juga ada dampaknya pada kesehatan itu pasti ada. Anak kurang tidur, makan. Untuk itu dari Ibu Guru BK mungkin ada solusi atau saran yang bisa diberikan untuk siswa-siswa yang sudah terlambat seperti adik-adik tadi karena begadang dan juga akibatnya bisa menurunkan mereka punya nilai akademik, keterlambatan juga mereka bisa mendapatkan sanksi. Kira-kira ada solusi atau saran yang diberikan oleh Guru BK yang mungkin pengalaman dari kita di sekolahnya di ND sana, apakah pernah mendapatkan kasus seperti adik Andri terlambat, terus pernah memberikan solusi atau saran dari Guru BK sendiri itu seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu sendiri dengan topik yang sudah kita ambil dari topik manajemen waktu dengan permasalahannya keterlambatan. Keterlambatan itu sudah menjadi hal lumrah bagi banyak siswa. Ini karena banyaknya alasannya, salah satunya itu bermain game online yang sekarang sudah semakin banyak meningkat. Salah satu tipsnya itu dengan memanajemen waktu. Dari manajemen waktu tersebut, ini ada beberapa cara supaya seorang siswa itu dapat memanajemen waktunya itu dengan baik. Yang pertama itu bisa kalau ibu menggunakan skala prioritas. Skala prioritas ini bertujuan untuk menentukan siswa tersebut bagaimana dia bisa memberikan perhatian kepada salah satu tujuannya, seperti Fokus kepada tujuannya. ya, memfokuskan tujuan yang paling utama, bukan menyepelekan tujuan yang lain, tapi supaya dia bisa memanajemen waktunya dengan baik. Yang kedua itu kita bisa disiplin dan fokus.
Nah, disiplin dan fokus itu gunanya untuk mengajak kita untuk bersungguh-sungguh sehingga kita dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya itu kita bisa pakai dengan cara istirahat. Kalau kita disiplin itu memang baik. Kalau kita disiplin bukan berarti kita satu jalan sejauh gitu. Kita harus ingat dengan diri sendiri, maksudnya istirahat yang cukup. Jangan hanya di situ kita kerja tugas ini, harusnya tidak capek. Nah, untuk yang terakhirnya, cara yang terakhirnya itu konsisten menerapkan. Dari beberapa tips yang sudah disebutkan dari menentukan skala prioritas, disiplin dan fokus, istirahat. Kalau kita berjalannya tidak sesuai, itu akan hasilnya itu akan sia-sia. Jadi harus konsisten untuk menerapkannya agar bisa mencapai tujuannya. Itu saja saya rasa dari Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas solusi dan saran yang sudah diberikan. Jadi kira-kira solusi dan saran yang diberikan seperti manajemen waktu ini sudah diterapkan kepada siswa di MDR. Dan kira-kira ada perubahan atau tidak dari perubahan sikap dari siswa-siswa setelah Ibu memberikan solusi seperti manajemen waktu seperti itu? Untuk beberapa siswa yang pernah Ibu tangani, ada kemajuan dan ada juga beberapa siswa yang sudah semakin membaik. Untuk adik Andri, mendengar dari tips yang sudah diberikan oleh Ibu Nita ini, yaitu manajemen waktu dengan berbagai cara yang sudah disebutkan seperti fokus, disiplin, istirahat, dan juga jangan lupa menerapkan semuanya dengan konsisten. Apakah teman adik Andri ini sudah pernah melakukan beberapa tips yang diberikan oleh Ibu Nita ini? Sudah pernah melakukan atau memang belum pernah, atau memang belum punya kesadaran untuk biar tidak khusus dan bersih terlambat saja begitu? Pernah. Dulu kan karena saya terlambat pada akhirnya tidak sadar. Atau memang ada dari guru BK-nya juga? Ya, ada dari guru BK-nya juga yang bantu. Jadi karena dulu saya terlambat, karena guru BK yang bantu mengatasi masalah terlambat ini, dikasihlah solusinya. Nah, di situ saya menerapkan itu tadi Ibu Dita jelaskan ada nomor jadwal. Jadi di situ saya membuat jadwal apa saja yang harus saya lakukan, jam ini saya bagi waktu. Setelah itu yang bisa selesaikan masalah yang saya kadang malam ini. Jadi adik-adik sudah pernah untuk berubah begitu, sudah pernah ada kesadaran diri untuk berubah diri. Jadi sudah pernah membuat jadwal juga, terus bisa tersolusikan itu. Tuhan bisa selesai. Sampai sekarang atau masih sering terlambat juga? Ya, terkadang masih sering terlambat juga karena ada kesibukan lain juga. Tapi puji Tuhan sudah agak lebih membaik dari yang sebelumnya. Ya, sudah lebih baik. Oke, baik. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kalian pasti ada penyebab untuk kalian terlambat dan juga pasti ada penyebab, pasti ada akibatnya juga. Nah, untuk keterlambatan ini ada juga beberapa penyebab yang mungkin teman-teman sama seperti adik-adik yang sering begadang, mungkin bisa menggunakan solusi yang sudah diberikan oleh Ibu Dita, yaitu bisa membuat jadwal, disiplin dan fokus, dan juga jangan lupa istirahat, dan yang paling terakhir yaitu konsisten dan menerapkan semuanya itu. Jadi percuma saja kita sudah tahu tips-tipsnya, tapi kalau kita tidak konsisten dalam menerapkannya, pasti semuanya akan sia-sia. Sekian dari kami, terima kasih untuk hari ini. Dadah. Terkadang, perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan hanyalah bagaimana kita mengatur waktu kita. Jangan biarkan waktu menguasai kita. Sebaliknya, kuasailah waktumu. Setiap detik berharga. Penggunaannya yang bijaksana akan membawa kita lebih dekat menuju impian dan tujuan kita.